Di sini aku tidak mau banyak bicara ya. Yang penting alhamdulillah aku udah masuk gugatan. Akhirnya, mantan istri pedangdut Nasar Sungkar, Musdalifah, memberanikan dirinya untuk menggugat cerai suaminya Chairil Anwar yang baru 1,5 bulan menikahinya ke Pengadilan Agama Kota Tangerang hari Jumat kemarin. Tekad Musdalifah untuk menyudahi pernikahan yang baru seumur jagung itu ditenggarai akibat ia sudah tak tahan lagi dengan kebohongan yang diterimanya terbilang sejak awal pernikahannya dengan Chairil Anwar pada 22 Mei lalu. Tapi benarkah jika keinginan Musdalifah untuk menyudahi rumah tangganya ini sempat mendapatkan penolakan dari Chairil Anwar? Ya aku ya kayak biasa aja kayak gini ya nggak harus lebih lega atau ya, namanya aku harus setiap hari aku harus semangat, harus pokoknya kita lihatnya ke depan aja demi anak-anak kita, aku harus semangat juga ya. Mungkin kalian di sana menolak tapi aku ya sudah nggak bisa untuk dipertahankan lagi. Nggak apa-apa lah, aku mau sendiri aja dulu ya, lebih tenang lah ya. Materi gugatan bersifat privasi, Bu ya, sehingga kami PPID Pengadilan Agama Tangerang tidak dapat memberikan substansi tentang gugatan tersebut. Apa salahku kau buat begini? Jika menengok ke belakang sejak sah menjadi suami istri, pasangan ini langsung diterpa berbagai macam persoalan yang dirasakan Musdalifah sejak menjalani 1 minggu usia pernikahannya. Dan yang paling mengejutkannya lagi, selain tak mengenal sepak terjang suami barunya, Musdalifah juga tak tahu menahu di mana tempat tinggal suaminya berada. Hal ini yang membuat Musdalifah harus menunda gugatan cerainya ke Pengadilan Agama yang seharusnya ia daftarkan tanggal 5 Juli kemarin. Ini rumah pakai ini bukan ya? Alamatnya jalan ya pada nomor ini. Benar ya? Haja Musdalifah, dia datang pada tanggal 5 Juli ke Pengadilan Agama Tangerang dengan dianggap kuasa hukumnya oleh Musdalifah, namun secara resmi belum ada kuasa khusus dari kuasa hukumnya. Kemudian ada kendalanya di gugatannya tidak lengkap tentang alamat tergugatnya, dalam hal ini suaminya, sehingga Bu Musdalifah dia kembali pulang, dan kebetulan pada hari ini pada tanggal 7 Juli 2017 Hajah Musdalifah mendaftarkan cerai gugatnya di Pengadilan Agama secara resmi, hanya prinsipalnya langsung, dia tidak menggunakan kuasa hukumnya tapi langsung Bu Hajah Musdalifahnya. Saat ini perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang dengan nomor perkara 1275-G/PDTG/2017/PATNG. Karena kan aku kan ngurus alamatnya dulu kan di sini kan minta yang buat biar jelas dikirimnya kemana. Perempuan mana pasti akan kagetnya. Tapi ya sudahlah. Karena aku juga orang pembisnis. Tapi aku tidak bisa untuk membuka semua pembisnis. Perempuan tidak bisa untuk memenuhi untuk kebutuhan segini, aku tidak bisa. Ya, karena bagaimanapun laki-laki harus menafkahkan istrinya, harus menyayangi istrinya, harus menyanjung istrinya, bukan untuk memantau untuk semua. Itu nggak bagus ya. Istrinya saya belum pernah tahu tuh ya, apa benar aku tidak mau, karena intinya aku sudah tidak mau ya cari tahu apa, aku udah aja gitu, lebih fokus aku dengan anak-anak dan kerjaan. Pas pernikahan aku baru tahu, pas dalam betul apa ini benar, apa ini. Pas aku tahu, oh aku harus bisa untuk pelan-pelan. Aku harus, ternyata aku nggak mau pusing. Anak aku juga kan tanggungan, aku juga anak-anak aku semua.
Jadi aku sudah tidak mau ikut campur untuk urusan dia, nggak mau. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan tiada guna meski maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tekad Musdalifah untuk menyudahi kesendiriannya dengan mencari pasangan hidup usai berpisah dari Nasar Sungkar beberapa waktu lalu justru membawanya pada jurang kesedihan. Manisnya pernikahan urung didapatkannya, Musdalifah pasrah jika kini harus kembali menjanda untuk kali ketiganya. Lantas, apa kata Nasar Sungkar atas musibah yang menimpa mantan istrinya ini? Yang aku impikan, yang aku cita-citakan, mempunyai pasangan. Lihat ke orang-orang gimana, tapi kenyataannya harus begini, ya sudah. Berarti aku harus memperdekat untuk anak-anak dulu. Di sini aku tidak bisa menyalahkan siapapun ya. Yang aku harus salahkan diri aku sendiri. Ya gitu aja. Apapun buat mamanya anak-anak, aku selalu mendoakan yang terbaik. Kenapa? Karena buat aku mamanya anak-anak adalah ibu dari anak-anak aku juga, ibu dari kita semuanya. Beliau adalah wanita yang memang kuat, wanita yang baik, wanita yang tegar. Jadi apapun masalah yang menimpa, apapun yang dijalani oleh mamanya anak-anak, aku selalu mendoakan yang terbaik. Aku selalu mendoakan segala sesuatunya yang positif, terlebih berbahagia, terlebih sakinah mawaddah warahmah, itu aja.